Halo Insiders Indonesia, kembali lagi di channelnya Indonesia Insights. Nah, ini banyak pertanyaan nih. Kan coach ya, jadi kalau tanya coach itu apa sih, kok jadi profesi gitu ya. Nah, di dunia pendidikan itu ada tiga gitu ya. Ada training, ada mentoring, dan ada coaching gitu ya. Dimana training ini adalah yang ngajarkan adalah seorang trainer gitu ya. Mentoring adalah seorang mentor, dan di coaching adalah seorang coach gitu ya. Nah, kita analoginya anggap aja sepak bola gitu ya. Kalau di sepak bola, kenapa orang butuh training dari trainer gitu ya? Karena dia belajar basicnya, belajar dasarnya. Dia mungkin belajarnya adalah giring bolanya dulu gitu ya. Kemudian belajar umpan pendek, umpan jauh, umpan lambung gitu ya. Terus juga lebih banyak gimana cara nendang bola itu yang baik dan benar gitu ya. Boro-boro nendang ke gawang gitu ya, nendang biasa passing aja nggak bisa gitu ya. Jadi belajar basicnya. Nah, kemudian dia ingin belajar lebih lanjut itu ya, itu di mentoring ya, oleh seorang mentor gitu ya. Yang diajarkan apa? Adalah advance-nya ya, mungkin tendangan sudut gitu ya, atau juga bola mati, kemudian tendangan penalti ya, teknik-teknik misalnya dia bisa passing ngelewatin dua pemain lawan. Nah, kayak gitu. Itu adalah di mentoring gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah coaching atau seorang coach gitu ya. Nah, kalau kalian lihat beberapa waktu yang lalu berita gitu ya, Cristiano Ronaldo pindah ke Manchester United gitu ya. Nah, kalau kita anggap semua pemain bintang aja masuk di Manchester United, tapi nggak ada coachnya, gimana? Bisa nggak menang sebuah kejuaraan gitu ya? Nggak bisa banget, karena tugasnya seorang coach itu bukan lagi ngajarin basic, apalagi advance, bukan. Tugasnya seorang coach adalah untuk mengeluarkan potensi yang sudah ada gitu ya. Jadi lebih banyak untuk pengembangan dirinya, gimana dia punya potensi-potensi yang dia sebetulnya punya, tapi dia tidak bisa keluarkan. Nah, cara ngulangnya gimana? Nah, itu butuh banget di coaching gitu ya. Apalagi sebuah pertandingan, coach itu lebih banyak mempelajari adalah behaviornya pemain lawan, behaviornya pemainnya sendiri. Gimana caranya dia untuk mengatasi gitu kan. Itulah kenapa semua orang akhirnya begitu masuk di habis mentoring, coaching adalah penempatan posisi dan sebagainya. Nah, ini sama dengan diri kita gitu ya. Butuh nggak sih di coaching itu, atau butuh nggak seorang coach gitu ya? Kalian lebih butuh mana, seorang trainer, mentor, atau seorang coach? Kalau kalian yang butuhkan adalah hal dasar gitu ya, kalau kalian mungkin mau main trading gitu ya, atau mau masuk di dunia asuransi, pengen jadi sales, nah kalian butuh training. Kalian butuh seorang trainer yang mengajarkan produk asuransinya gitu ya. Terus kalian juga butuh produk knowledge gitu ya. Kemudian kalian butuh seorang mentor untuk membimbing gitu ya, membimbing untuk closingnya gitu ya. Lebih membimbing untuk misalnya bikin proposal. Kalau di asuransi ya bikin proposal, cara menempatannya gitu ya. Terus juga belajar produk-produk yang ada lebih dalam lagi gitu ya. Ini itu kalau misalnya di asuransi itu ada asuransi jiwa, kemudian dari investasinya gitu ya, gimana memainkan keduanya itu pakai mentor gitu ya. Tapi coaching nggak lagi bicara produk, nggak lagi bicara teknik closing, nggak. Coaching lebih bicara adalah, kok gua ini mau closing ya, gua pengen sukses, gua udah telepon orang mau ketemuan, tapi gua mau berangkat akhirnya malah nggak jadi berangkat. Akhirnya muncul ketakutan, muncul mental block gitu ya, karena mungkin apa, karena luka batin gitu ya, mungkin karena pernah ngalami kepahitan, ngalamin trauma segala macam. Nah, itu nyelesaikannya di mana? Di coaching, karena butuh coach gitu ya. Jadi kita bicara gini, contohnya ini ada kondisi saat ini dan kondisi yang kalian inginkan. Kondisi yang saat itu kondisi biasa, kondisi ini mungkin kan ingin sukses gitu ya, ingin sukses membangun orang tua, ingin punya penghasilan berapa, ingin memiliki impian seperti apa, itu di sini kondisi yang diinginkan. Nah, kondisi yang di sini adalah kondisi kalian sekarang. Nah, berarti yang jembatannya apa? Prosesnya di tengah. Proses di tengah ini apa yang menghambat kalian menuju kondisi yang diinginkan? Ini adalah di coaching. Di sini akan bicara lebih banyak mengenai mental block kalian, mengenai kegalauan kalian, yang kalian nggak bisa move on segala macam. Di sini kalian butuh seorang coaching tidak akan, atau mungkin bahkan nol sama sekali, nggak pernah memberikan kalian saran ataupun masukan apapun gitu ya, karena coaching ada teknik lebih banyak untuk bertanya gitu ya. Tugas seorang coach ini, kalau kalian mungkin sebenarnya menariknya adalah bahasa Inggris ya. Kalau kalian mungkin bahasa Inggrisnya itu adalah hear dan listen ya, padahal sama artinya di Indonesia adalah dengar gitu dan mendengarkan. Tapi bedanya di sini, hear itu kita lebih banyak ini, kita dengerin orang ngomong curhat apapun, masuk kuping kiri, keluar di kuping kanan. Tapi kalau seorang coach, dia akan lebih listen. Listen itu apa? Begitu masuk di pendengaran dia akan masukkan di hati dia, dan dia tahu
hal apa yang harus ditanyakan gitu kan. Lebih enak mana sih misalnya gini, kalau lu terus terang mentor pasti bilangnya gini, lu tuh males, lu tuh goblok, lu tuh kurang pengalaman, kurang wawasan. Enak mana dibandingin kalian menjawab sendiri kondisi itu gitu. Setelah kalian banyak ditanyain, akhirnya kalian muncul sendiri dari dalam diri kalian, iya ya, ternyata selama ini gue yang males, emang gue selama ini sok tahu, gue ini butuh wawasan, gue ini butuh belajar lagi segala macam. Nah itu pada saat titik itu kalian bicara dari diri kalian sendiri, akhirnya apa yang terjadi? Kalian mulai melakukan adanya perubahan gitu loh. Baru kalian sadar, klik pada saat itu bahwa kita yang kurang gitu loh. Dan kita akhirnya mau apa? Mau melakukan untuk belajar, nambah wawasan. Terlebih kita mau mengakui kesalahan yang ada dalam diri kita gitu loh. Ya, jadi coach gak akan bosan-bosan bilang kalau kita mau mengatasi sebuah masalah adalah kita harus sadar dulu bahwa kita punya masalah. Banyak orang karena egonya tidak menyadari dirinya punya masalah, akhirnya nggak mau coaching, nggak mau istilahnya nggak mau di training, nggak mau di mentoring. Jadi gue udah paling bener gitu kan, kegagalan itu udah biasa banget. Nah akhirnya dia tidak mau belajar dan melakukan hal yang sama. Padahal kunci problemnya bukan di situ. Kunci problemnya pada saat dia mau mengakui bahwa adanya sebuah problem, adanya sebuah masalah, dan dia butuh perubahan. Nah pada saat dia butuh perubahan, butuh niat, dia akan butuh coaching gitu. Dia akan butuh seseorang untuk jadi mentornya, untuk jadi coachnya dalam hidupnya, gimana dia bisa berubah untuk jadi lebih baik menuju kondisi yang dia inginkan gitu loh. Apapun ceritanya, bisa sih, bisa kita coba sendiri segala sesuatu, tapi mau sampai kapan? Karena waktu, namanya waktu itu nggak bisa diulang lagi gitu loh. Waktu itu kita kalau misalnya kita kehilangan materi lah, kehilangan materi, kehilangan duit, finansial kita turun, kita bangkrut, itu hal biasa. Itu kita masih bisa fight untuk ulang lagi. Tapi namanya waktu nggak bisa. Gimana cara mempercepat waktu menuju kehidupan yang kita inginkan gitu kan? Gimana kita bisa memiliki sebuah tujuan, visi dan misi yang jelas, punya impian gitu ya. Nah, itu adalah kita butuhnya seorang coaching. Jadi jelas ya bedanya trainer, mentor, dan coach ya. Jadi kalau kalian tanya coach itu apa profesinya, nah kalian bisa lihat di video ini di awal ya. Dan untuk itu kan coach juga harapkan kalian jangan lupa untuk like dan subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian langsung dapat update terbaru dari kami. Dan juga jangan lupa tinggalkan juga pertanyaan di kolom komentar gitu ya, mengenai kehidupan kalian, mengenai psikologis atau whatsoever, kalian buat tinggal di kolom komentar. Dan untuk hari ini itu aja, dan salam Indonesia Insights.